Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu PPLI yang saya hormati, Ibu Ketda beserta jajaran yang saya hormati, para dewan juri yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato tentang sholat. Allah telah menciptakan kita dengan sejumlah perangkat memadai untuk menjalani hidup ini dengan baik. Di antara perangkat tersebut adalah banyaknya anugerah dan karunia Allah yang diberikannya kepada kita. Anugerah dan karunia itu ada yang bersifat material dan ada juga yang bersifat imaterial. Yang bersifat material apa? Yang bersifat material itu sudah jelas. Dia bisa memberikan kita makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Semua ini adalah anugerah yang kita rasakan dan kita lihat oleh mata kita. Sedangkan yang kedua, yang berupa imaterial. Apa yang berupa imaterial itu? Yang berupa imaterial itu bisa berupa kesenangan, ketenangan hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan. Ini adalah yang berhubungan dengan perasaan. Ketenangan dan kesenangan jenis ini bisa kita dapatkan dengan beragam cara. Salah satunya yaitu dengan kita menjalankan ibadah sholat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat sunnah, sholat tahajud, tentu dilakukan dengan baik dan benar. Di dalam Islam, sholat adalah salah satu tiangnya agama. Sholat juga menjadi barometer amal seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh lagi, sholat itu merupakan amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika sholat kita baik, ya insya Allah ibadah kita juga dan amal yang lainnya juga akan baik. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika kita memperbaiki dan terus meningkatkan kehusuan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Sholat yang dilakukan dengan baik dan khusyuk akan menjadikan hati kita menjadi tenang, tentram, damai dan indah. Bahkan sholat demikian juga akan membuat diri kita menjadi lebih mempesona dan tertata dengan baik. Sholat seperti ini memang tidak mudah. Sholat seperti ini mengharuskan kita untuk terus-menerus memahami dan mendalami makna dan kandungan hikmahnya. Dengan meresapi dan menghayati makna dan hikmahnya, kita pasti akan tertuntut untuk memperbaiki diri kita. Karena apalah artinya sholat jika kita yang menjalankan sholat tersebut tidak menjadi lebih baik. Kita tidak bisa terwarnai oleh sholat itu sendiri. Apalah artinya ruku dan sujud jika semua itu tidak mengubah apapun yang ada pada diri kita. Jadi dengan demikian, sholat itu bukan hanya gerakan badan saja atau hanya qomat kamit saja mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab. Dan sholat juga bukan sekedar gerakan saja,
yang hanya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jika pengetahuan kita tentang sholat hanya sebatas itu, tentu saja itu terlalu sederhana. Lebih jauh lagi dan dalam lagi dari itu semua. Sholat adalah sarana latihan, sarana pendekatan, dan sarana komunikasi batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dahsyat makna dan tujuan sholat itu sebenarnya. Jika kita memahami maknanya, pasti sholat itu akan efektif, akan mewarnai perilaku hidup kita. Kehusuan sholat kita tidak bisa diukur dari kuantitasnya saja, melainkan dari kita setelah menjalankan ibadah sholat tersebut, apakah diri kita menjadi lebih baik atau enggak. Mungkin akan lebih baik jika kita selalu bertanya, apakah sholat yang kita lakukan setiap hari ini telah berhasil mewarnai diri kita atau belum? Nah, jika belum, berarti kita harus menghayati kembali makna sholat itu seperti apa. Makna sholat seperti yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa sholat bertujuan untuk mencegah seseorang dari melakukan hal-hal yang buruk, keji dan mungkar. Itulah sholat yang artinya bertujuan untuk memperbaiki diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita semua untuk terus memperbaiki kehidupan kita dengan terus memperbaiki kualitas ibadah sholat kita, agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan kedamaian juga akan menyertai kita selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.